Perjalanan Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia resmi berakhir. Sebuah kisah yang penuh kekacauan dan kekecewaan akibat pupusnya mimpi ke Piala Dunia. Sekarang waktunya timnas Indonesia mencari nahkoda baru yang lebih meyakinkan. Paulo Bento, Jesus Casas, atau Timur Kapedze bisa dibidik PSSI karena sudah memahami sepak bola Asia. Atau mungkin saja pihak federasi dan Erick Thohir ingin kembali reuni dengan Shin Tae-yong. Bagaimanakah prediksi calon pelatih baru timnas Indonesia setelah berakhirnya rezim Patrick Kluivert? Kekacauan Patrick Kluivert akhirnya berakhir. Rezim Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia akhirnya berakhir lebih cepat. Kurang dalam 1 tahun, pelatih asal Belanda ini sudah dipecat oleh PSSI. Kemarahan publik setelah timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia jadi faktor utama. Bagaimana tidak, kita semua dibuat kecewa karena cita-cita melihat merah putih berkibar di Piala Dunia harus kandas. Jika ujungnya gagal lolos ke Piala Dunia, maka kami lebih memilih gagal bersama Shin Tae-yong bukan Kluivert. Sebuah kalimat yang menggambarkan patah hati para pecinta skuad Garuda. Bahkan Kluivert sempat diteror karena sudah membuat rakyat Indonesia kecewa. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh putra Kluivert yakni Justin Kluivert yang bermain di Bournemouth. Karena bahkan di atap rumah saya ada tulisan Kluivert out. Anda tidak perlu melakukannya di bawah foto keluarga, tapi ini akan berlangsung lebih dari seminggu, ujar Justin. Setelah resmi dipecat PSSI, Coach Patrick sudah menyampaikan pesan terakhir. Namun ada yang terasa janggal dari kalimat perpisahan pelatih asal Belanda ini. Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak berhasil lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama, ujar Kluivert. Dari 25 kata yang ditulis Coach Patrick, tidak ada satupun kata maaf yang terucap. Apakah Kluivert tidak merasa bersalah telah gagal mewujudkan impian 200 juta lebih rakyat Indonesia? Mungkinkah beliau tidak sadar sudah merusak proses panjang yang dibangun selama 5 tahun oleh Shin Tae-yong? Di kalimat perpisahan itu, Kluivert juga dianggap main klaim sendiri. Coach Patrick mengaku bangga dengan kinerjanya membangun timnas Indonesia selama menjadi pelatih. Seolah-olah dia yang berdarah-darah mengangkat timnas Indonesia dari era kegelapan. Kita bangun bersama. Lo ngebangun apaan sih? Lo ngerobohin doang, kagak ngebangun. Cibir salah seorang netizen di sosial media X. Namun, apapun kontroversi dari perpisahan Kluivert, kita tetap wajib berterima kasih. Setidaknya, Coach Patrick punya andil kecil membawa kita ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Selebihnya, dia bakal dikenang sebagai salah satu pelatih terburuk dalam sejarah tim nasional kita. Apresiasi untuk keputusan cepat Erick Thohir. Perpisahan Patrick Kluivert dan timnas Indonesia membuat supporter Merah Putih kembali punya harapan. Sebuah apresiasi kita haturkan pada PSSI dan Erick Thohir yang sudah mengambil keputusan ini. Serukan Patrick out akhirnya dikabulkan dan Erick Thohir sudah mengadili Kluivert. Sebuah hal yang ingin kita lihat sejak lama karena Pak Erick juga melakukannya di era Shin Tae-yong. Saat Coach Shin masih melatih, beliau ditekan berbagai tuntutan yang kurang masuk akal. Bahkan satu kekalahan saja langsung jadi bahan evaluasi bagi Pak Erick dan PSSI. Kini Kluivert akhirnya merasakan ketegasan yang ditunjukkan PSSI di depan STY. Erick Thohir sendiri sudah berjanji akan mengevaluasi proyek timnas Indonesia usai memecat Kluivert. Dalam ucapan terima kasihnya pada Coach Patrick, ET menyelipkan harapan baru untuk fans. Optimis menatap Piala Asia 2027, ambisi menembus 100 besar FIFA, hingga target ke Piala Dunia 2030. Semuanya kembali dijanjikan oleh Ketua PSSI sekaligus Menpora Indonesia ini. Namun rupanya ada beberapa pihak yang kurang suka dengan pemecatan Kluivert. Salah satunya pundit Tommy Welly yang malah menuduh netizen sebagai biang kerok. Tidak ada pilihan, karena situasinya nggak kondusif. Tekanan netizen, saya nggak yakin publik itu keseluruhannya publik bola. Jadi saya lebih memilih kalimat tekanan netizen, ujar Bung Towel. Pundit satu ini seolah-olah menilai Kluivert tidak layak dikritik meski sudah sering blunder. Bung Towel juga seperti mengisyaratkan kita para supporter tidak boleh menekan Kluivert dan staf pelatih. Kalau begitu, kenapa pundit 54 tahun ini tidak melakukan hal yang sama ketika Shin Tae-yong dipojokkan?
Namun, apapun pembelaan Bung Towel terhadap Kluivert, kita sebagai fans harus move on. Sekarang, Direktur Teknik Timnas Indonesia Alexander Zwiers akan mencari pengganti Kluivert. Dengan adanya Dirtek, PSSI harusnya lebih ketat dan akurat dalam menyeleksi calon pelatih. Harapannya kejadian membeli kucing dalam karung seperti saat memilih Kluivert tidak terulang kembali. Mencari pelatih yang memahami kultur Asia. Ada satu kesalahan yang tidak boleh diulangi PSSI saat memilih pelatih baru Timnas Indonesia. Jangan lagi menunjuk juru taktik yang tidak mengerti kultur sepak bola Asia. Patrick Kluivert gagal total menangani skuad Garuda karena buta dengan kekuatan benua Asia. Alhasil, Coach Patrick sering meremehkan lawan-lawan kita di kualifikasi Piala Dunia lalu. Pelajaran berharga ini harus jadi pedoman untuk Erick Thohir dan Alexander Zwiers selaku direktur teknik. Beruntung bagi PSSI, ada sederet pelatih berpengalaman di Asia yang sedang menganggur. Mari kita mulai dari nama Paulo Bento yang pernah melatih timnas Uni Emirat Arab. Juru taktik asal Portugal ini bertahan selama 2 tahun bersama UEA. Bento berhasil mencatat 1,81 poin per pertandingan dengan koleksi 14 kemenangan dari 26 laga. Selain bersama UEA, Bento juga pernah menahkodai Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Skuad Taeguk Warriors berhasil dibawanya melaju hingga babak 16 besar. Di level klub Asia, Bento pernah menangani klub Liga Super China yang kini sudah bubar, yakni Chongqing Liangjiang Athletic. Selebihnya, karir sang pelatih dihabiskan di sepak bola Brasil, Yunani, dan Portugal. Secara pengalaman, Bento memang lebih mengenal sepak bola Asia dibanding Kluivert. Namun Bento punya riwayat buruk berselisih di ruang ganti saat melatih UEA. Dirinya juga dikritik tajam karena sering eksperimen taktik di momen-momen krusial pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain Bento, PSSI juga bisa membidik sosok Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini terakhir kali melatih tim nasional Irak yang 3 kali mengalahkan timnas Indonesia. Desas-desus Casas akan menjadi pelatih baru skuad Garuda semakin memanas. Beberapa akun yang sering membahas timnas Indonesia sudah memberikan kode. Salah satunya akun Turun Minum ID yang menulis komentar welcome Jesus Casas di postingan pemecatan Kluivert. Lalu ada akun Football Indonesia yang baru saja memfollow akun Jesus Casas di Instagram. Namun, Casas juga punya masalah yang sama dengan Bento, yakni pernah gagal menguasai ruang ganti. Bahkan reputasi Casas cukup buruk karena dibenci netizen Irak. Sang pelatih pernah ribut dengan wartawan usai Irak tersingkir dari Piala Asia 2023. Selain itu, Casas juga pernah dirumorkan terlibat keributan dengan pemainnya sendiri. Selain 2 nama di atas, ada opsi yang juga tak kalah mentereng, yakni sosok Timur Kapadze. Peluang PSSI mendatangkan Kapadze untuk melatih skuad Garuda cukup terbuka. Pasalnya, Kapadze baru saja turun posisi dari jabatan pelatih kepala Uzbekistan. Perannya digantikan oleh Fabio Cannavaro yang bakal memimpin skuad Serigala Putih di Piala Dunia 2026. Padahal, Kapadze punya andil besar membawa negaranya lolos pertama kali ke Piala Dunia. Desas-desus memulangkan Shin Tae-yong. Nama berikutnya yang dinilai cocok menangani timnas Indonesia adalah Shin Tae-yong. Secara rekam jejak, sang pelatih jelas sudah hatam dengan kultur sepak bola Asia serta budaya di Indonesia. Kiprahnya selama 5 tahun juga telah mendapat tempat spesial di hati Ultras Garuda. Takdir untuk kembali menjalin tali kasih nampaknya juga sudah mendapat restu dari semesta. Secara kebetulan, Coach Shin saat ini tengah menganggur usai diberhentikan Ulsan Hyundai. Menariknya, momen tersebut hanya berjarak beberapa hari dari pemecatan Patrick Kluivert. Kebetulan inilah yang makin menyulut harapan para penggemar untuk segera CLBK. Mereka menaruh harapan besar agar proses yang ditinggal Coach Shin kembali dilanjutkan. Sampai-sampai jagat tanah air terus mengumandangkan nama STY di seluruh sosial media. Kembalikan STY untuk melatih Indonesia. STY itu melatih dari nol dengan sepenuh hati. Taktiknya nggak kalah sama pelatih Eropa, pemain juga lebih kompak dan cocok. Tulis seorang netizen.
Rumor kembalinya STY semakin panas usai Jong Sok So ikut buka suara. Pria yang akrab disapa JJ ini mengaku kalau STY masih memendam mimpi untuk melatih skuad Garuda. Sang penerjemah juga membongkar pembicaraan pribadinya bersama Coach Shin. Menurutnya, sang pelatih terus memantau perkembangan pasukan Merah Putih sampai detik ini. Bahkan, JJ menyebut kalau STY masih mengikuti akun-akun sepak bola Indonesia di Instagram. JJ turut membenarkan bahwa sang pelatih punya peluang besar untuk kembali. Itu kembali lagi ke Coach Shin. Dia diminta balik setelah dipecat tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau semisal Coach Shin balik, pasti akan ada lebih banyak persyaratan. Sayangnya, harapan yang sudah membludak ini langsung sirna di depan mata. Para fans batal bereuforia usai Coach Shin membantah rumor reuni dengan PSSI. Meski begitu, Coach Shin mengaku tetap mengapresiasi dukungan penggemar yang seolah tak kenal lelah. Kenangan 5 tahun melatih Indonesia bakal selamanya terpatri dalam ingatannya. Saya sangat terkesan dengan dukungan mereka yang luar biasa. Tapi saya perlu menegaskan bahwa rumor tentang penunjukan kembali ke Indonesia sepenuhnya salah, ujar STY. Dapatkan sepatu bola dengan bahan premium dari Sondiko yang lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini ya. Opsi juru taktik Belanda yang tersedia. Tertutupnya pintu reuni bersama STY memaksa PSSI melirik alternatif lainnya. Pihak federasi kemungkinan besar bakal kembali melirik sosok pelatih asal Belanda. Terlebih, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI punya ketertarikan khusus terhadap negeri kincir angin. Sewaktu menjadi Presiden Inter Milan, dirinya mencopot Roberto Mancini dengan Frank de Boer. Titel tersebut kemudian dilanjutkan dengan menunjuk Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Secara objektif, sejatinya tidak ada yang salah dengan kecenderungan Pak Ketum. Sebab tak ada yang bisa menaikkan pesona filosofi total football ala negeri kincir angin. Namun, paketnya nggak boleh setengah-setengah jika ingin menerapkan filosofi tersebut di Indonesia. Nama Kluivert jelas bukan solusi ideal mengingat jam terbangnya yang masih cetek dan minim prestasi. Jika perlu, pihak federasi langsung saja menunjuk pelatih beken seperti Mark van Bommel. Juru taktik 48 tahun tersebut bisa segera didatangkan karena sedang menganggur. Meski begitu, dirinya memiliki rekam jejak brilian dengan filosofi total football. Saat menukangi Royal Antwerp, sang pelatih berhasil mempersembahkan 3 piala. Legenda timnas Belanda ini juga piawai menggembleng bakat pemain muda. Salah satunya Arthur Vermeeren yang ia orbitkan langsung dari akademi. Sekarang, Arthur justru menjelma jadi komoditas panas yang diperebutkan para raksasa Eropa. CV mentereng Van Bommel dinilai sudah layak untuk mendapat panggilan dari PSSI. Apalagi sang pelatih dikabarkan masih haus tantangan usai menolak tawaran menggiurkan dari FC Twente. Sebagai alternatif, PSSI juga bisa melirik sosok Philippe Cocu. Pelatih 54 tahun ini punya rekam jejak mentereng dengan menukangi sejumlah klub Eropa. Mulai dari Derby County, Fenerbahce, hingga PSV Eindhoven. Bahkan ex-pemain Barcelona ini juga pernah menyabat hat-trick gelar Eredivisie saat memimpin PSV Eindhoven. Secara pamor, baik Cocu maupun Van Bommel nggak kalah mentereng dari Kluivert. Jika Kluivert saja diberi kesempatan, maka dua sosok tersebut seharusnya lebih layak memimpin skuad Garuda. Target besar menanti di Piala Asia 2027. Pelatih baru sama dengan target baru yang lebih ambisius untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda sudah ditunggu ujian berat di Piala Asia 2027 setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan PSSI diharapkan bisa lebih serius menatap gelaran Piala Asia dengan memasang target tinggi. Pada edisi 2024, pasukan Merah Putih secara mengejutkan berhasil menembus babak 16 besar. Prestasi ini perlu dinaikkan dengan minimal lolos hingga perempat final. Terlebih, Indonesia juga diuntungkan dengan komposisi skuad yang semakin solid. Berbeda dari edisi sebelumnya, Garuda Nusantara berhasil menambal sejumlah lubang di starting line-up. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong saat itu kekurangan sosok striker mematikan. Kini, skuad Garuda mempunyai pencetak gol ulung seperti Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Jangan lupakan pula peningkatan pesat yang terjadi di sektor pertahanan. Indonesia kini punya fondasi lebih solid dengan kehadiran Dean James, Jay Izzes, Rizky Ridho, serta Justin Hutner. Selain itu, ada Emil Audero yang punya kualitas Serie A.
Pada 2027 mendatang, semua pemain tersebut diyakini bakal memasuki usia emas. Komposisi ini diprediksi sanggup mengukir prestasi baru untuk Indonesia di kancah Piala Asia. Untuk merealisasikan mimpi tersebut, PSSI perlu membantu Indonesia menghindari grup neraka. Cara tersebut hanya bisa dilakukan dengan mendongkrak ranking FIFA setinggi-tingginya. Pihak federasi perlu menyusun rencana uji coba lebih serius dengan melirik negara-negara besar. Namun, rencana tersebut juga harus diikuti dengan hasil positif agar ranking Indonesia tidak terjerembab. Meski begitu, siasat ini perlu dilakukan demi mempersiapkan tim untuk gelaran Piala Asia. Terlebih, perhelatan tersebut bakal menjadi tolak ukur untuk skuad Garuda sebelum kualifikasi Piala Dunia. Apakah pasukan Merah Putih sudah cukup kuat untuk ikut andil di edisi 2030 mendatang? Jika hasilnya positif, skuad Garuda boleh dibilang cukup layak tampil di Piala Dunia. Jika belum, maka PSSI masih punya waktu untuk bangkit dan mengevaluasi kinerja tim secara keseluruhan. Apapun itu, kita wajib mendukung sekaligus mengawal apapun keputusan federasi. Terlepas dari pro dan kontra, marilah kita sama-sama bersuara demi kemajuan timnas Indonesia. Sebab asa itu masih ada dan bisa diwujudkan kembali pada Piala Dunia 2030 mendatang. Dapatkan hoodie kece dari Prayer Fed yang memiliki bahan premium dengan harga di bawah 100.000. Cek link di bawah ini ya. Dengan nama-nama pelatih beken yang sudah kami paparkan, siapakah yang paling cocok memimpin timnas Indonesia?